Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar takwa. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102. Hal yang sangat berharga yang selalu kita minta setiap saat kepada Allah adalah bimbingan atau hidayah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang hidup, wahai Zat yang mandiri, birahmatika astaghits, senantiasa saya minta kasih sayangmu. Aslihli sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusan saya ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, meski hanya sekejap mata, jangan kau biarkan saya dikendalikan oleh pikiran saya, perasaan saya, emosi saya, keinginan saya. Bimbing senantiasa ya Allah. Itulah doa yang selalu kita berikan setiap pagi dan sore dan malam. Kita minta untuk tidak sekejap mata pun Allah membiarkan kita dari bimbingannya. Hidayah atau bimbingan Allah akan berikan kepada umat manusia ketika manusia berupaya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hanya orang-orang yang mau berusaha maksimal, bermujahadah fina dalam kami, untuk melaksanakan ajaran kami. Lanahdiyannahum subulana. Mereka lah yang pasti kami bimbing untuk menapaki jalan-jalan itu. Mujahadah paling tidak ada dua sesuai dengan status kita. Yang pertama, mujahadah dalam bidang ibadah, pengabdian kita kepada Allah. Yang kedua, mujahadah dalam bidang khilafah, bagaimana kita memposisikan diri sebagai wakil Allah untuk membantu Allah melaksanakan ajaran ini ya, kepada umat manusia. Baik mujahadah dalam ibadah ataupun dalam khilafah, kalau kita lakukan dengan serius ya, maka jaminannya adalah hidayah, petunjuk. Saya ambil satu contoh dari ibadah. Ibadah yang selalu kita lakukan adalah sholat. Dalam surah Al-Isra pada ayat ke-78 sampai 81 Allah berfirman, Aqimis sholata liduluki syamsi, dirikanlah sholat karena tergelincir matahari. Di sini sholat zuhur dan sholat asar. Ilal ghosakilain, sampai gelap malam. Di sini sholat maghrib dan sholat isya. Wa Qur'an al-fajri, dan sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sholat subuh itu disaksikan. Wa minal laili fatahajjad bihi, di malam hari laksanakan sholat tahajud. Jadi sholat secara gamblang yang ditetapkan dalam Quran ada mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan sholat tahajud. Kalau ini dilakukan dengan mujahadah, tapi dengan upaya maksimal, tidak main-main, ini merupakan program prioritas harian. Adapun program kerja yang lain harus menyesuaikan, karena sholat merupakan imaduddin, tiang agama. Tiang, kita lihat ada tiang di sini, adalah hal yang tidak bisa dipindah. Dinding bisa menyesuaikan, tapi tiang kalau dipindah satu itu bisa roboh. Nah, sholat adalah tiang. Ini program prioritas. Kalau ini kita jadikan prioritas harian, program prioritas adalah sholat, baik sholat wajib lima waktu dan sholat malam. Maka jaminan pertama, asa ayat asa kalau buka makom mahmuda. Nantinya Allah mengangkat kamu ke makom yang terhormat. Di sini orang yang sholat, yakni Nabi Muhammad atau kita semua, itu tidak lagi menjadi subjek, tidak lagi menjadi pelaku,
tapi menjadi maf'ul, yang berasakan Allah yang menjadi subjek, fa'il, kamu sebagai maf'ul. Jadi manusia betul-betul diangkat, dituntun, dibimbing oleh Allah. Gitu. Jadi kita sudah tidak dibimbing lagi oleh pikiran kita, perasaan kita, keinginan, tapi kita berharap agar Allah yang menuntun kita, Allah mengangkat kita. Diantar kemana? Maqam mahmuda, kepada kedudukan yang terhormat. Kedudukan adalah sesuatu yang dikejar oleh semua umat manusia. Kita pada melihat baliho di mana-mana. Kenapa orang masang baliho? Karena kepingin punya kedudukan. Baik itu kedudukan di legislatif, eksekutif kan. Itu sampai dia berkorban habis-habisan untuk bisa dapat kedudukan, bahkan uang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin orang yang nantinya akan diantar menuju kedudukan yang sangat terhormat adalah ketika dia bermujahadah melaksanakan sholat wajib ditambah dengan sholat tahajud. Itu jaminan. Dan kedudukan itu mahmud dan terhormat. Terhormat itu tidak harus berada pada struktur kekuasaan. Pada tahun 80-an, Ariswendo Atmowiloto, pimpinan redaksi tabloid Monitor, melakukan angket untuk melihat, mengumpulkan, memahami siapa orang yang digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Dikumpul angket itu. Telah disebar, dikumpul, lalu diklasifikasi, ternyata ada orang yang sangat mengagumi Nabi Muhammad. Itu rankingnya berada pada nomor 11 di samping yang lain. Ada presiden, bintang film, dan sebagainya. Karena itu tersebar bahwa Nabi berada pada nomor urut 11. Habis Jumatan seperti ini, warga Jakarta yang berada di dekat Jumatan, dekat kantor tabloid Monitor, turun semua habis Jumatan, diratakan dengan tanah itu kantornya. Kenapa? Tidak tega rasanya seorang nabi kedudukannya pada nomor 11, yang nomor tertinggi di atasnya adalah para bintang film dan lain sebagainya. Nah ini nabi punya makom, kedudukan yang terhormat. Walaupun dia sudah meninggal dunia, kita risih rasanya kalau menempatkan Nabi Muhammad berada di bawah yang lain. Nah, makom mahmuda adalah orang yang diangkat kedudukannya oleh Allah. Dia bertakhta di hati umat manusia, sehingga walaupun sudah mati tidak bisa tergoyahkan oleh siapapun. Kalau makom-makom yang bersifat struktural kadang tidak mudah, begitu terpilih kadang korupsi lalu tangkap KPK masuk penjara, itu tidak terhormat. Bahkan masih punya makom pun, kedudukan pun kadang tidak dihormati. Allah menjamin bahwa orang yang melaksanakan sholat wajib ditambah sholat tahajud, Allah akan mengantar pada makom. Itu yang pertama. Yang kedua, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Lagi-lagi di sini manusia itu posisinya sebagai objek. Rabbi ya Tuhan kami, adkhilni, masukkan saya. Yang memasukkan adalah Allah, kita yang dimasukkan, itulah bentuk hidayah, bimbingan. Keluarkan kami ke tempat yang baik juga. Baik masuk dalam sisi ruang ataupun waktu ataupun masalah. Ruang waktu misalnya kita tadi dari rumah keluar, masuk ke masjid, nanti dari masjid keluar lagi, masuk kemana lagi, itu ruang dan waktu. Tapi mungkin kita masuk ke sebuah masalah, pandemi misalnya corona, atau masuk pada sebuah masalah yang pelik. Allah mengantar kita untuk memasuki masalah dengan cara yang tepat dan keluar solusinya dengan cara yang tepat, dan itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu sholat dan sholat sunnah, sholat apa namanya? Wajib dan sholat tahajud, itu jaminan dari Allah. Maka kita di Hidayatul memang menjadikan sholat menjadi prioritas kerja, prioritas jamaah itu. Kepemimpinan prioritasnya adalah sholat jamaah itu. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, ya Allah, bimbing kami ya Allah. Waj'al li, jadikan untuk kami sultanan nasira, satu kekuatan yang akan selalu menolong kami menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Ini Allah akan berikan juga kekuatan itu. Tidak perlu pakai jimat, bukan juga pakai senjata, bukan juga pakai uang, tapi Allah akan berikan. Terserah Allah bagaimana bentuk sultanan nasira itu. Allah yang tahu. Allah dikalahkan hanya oleh burung sultanan nasira yang membantu Abdul Muthalib dan sebagainya dalam rangka melestarikan Ka'bah.
Pada perang Khandaq Allah berikan juga wujudnya rihan wa junudan lam tarawha, angin topan Allah berikan. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan fasilitas juga yang Allah berikan adalah dengan melaksanakan sholat fardu secara mujahadah upaya maksimal dan sholat malam maksimal juga, maka mereka lah yang dipercaya oleh Allah akan mewujudkan kebenaran itu. Dia berjuang lagi. Meskipun kita bawa bendera yang bertulis la ilaha illallah, bawa pedang, diacung-acungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi kalau tidak sholat jamaah dan juga sholat malam, tidak dipercaya orang seperti itu. Dia tidak mungkin akan membawa kebenaran. Karena Allah menjamin yang akan diberikan mandat untuk membawa kebenaran itu, merealisasikan kebenaran itu adalah orang yang sholat wajib dan sholat malam. Inilah bentuk hidayah. Innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu telah terrealisir, maka sejatinya kebatilan itu akan minggir dengan sendirinya. Maka di sini kalau kita lihat bentuk kalimatnya, bentuk struktur kalimatnya, innal batila kana zahuqa. Jadi kebatilan itu musnah, bukan kita memusnahkan kebatilan. Tapi kebatilan itu musnah dengan sendirinya. Saya dapat cerita dari Pak Mustafa Saka, almarhum Ustadz Abdul Majid Aziz, ketika awal ditugaskan oleh pimpinan ke buka cabang di Longtuan di Puntang. Orang diriwayatkan para jamaahnya ada yang mengadu, Pak Ustadz, ini ada lokasi WTS, membuat resah masyarakat kita. Bagaimana kita bersama-sama robohkan itu, kita usir mereka. Oh jangan. Oh, kenapa? Nanti malah kesana kemari. Kita cari aja tanah di sekitar lokalisasi, lalu kita bikin musola, kita ngaji dan sholat jamaah. Kalau dapat tanah katanya bikin musola, ngaji, sholat. Jalur untuk menuju lokalisasi WTS itu adalah persis lewat depan musola. Karena ada orang sholat, orang ngaji, sehingga orang yang mau jajan menjadi malu. Akhirnya tidak laku. Karena tidak laku bubar sendirinya. Jadi kalau ada kebaikan yang terrealisir, itu kebatilan akan risih. Dia akan nyingkir dengan sendirinya. Innal batila kana zahuqa. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengumumkan tentang bagaimana bentuk mujahadah dalam ibadah. Yang kedua, mujahadah dalam khilafah. Yang ini merupakan program pokok Hidayatullah. Misalnya kita ambil sholat duha. Ada 3 program utama. Yang pertama, fa'amal yatima fala takhar. Anak yatim, jangan kau hati. Yatim yang berarti sendirian atau tidak ada yang ngurusi, itu adalah berkaitan dengan orang tua. Keorangtuaan orang tua terhadap anaknya itu bisa dilihat dari 2 sisi. Yang pertama dari sisi eksistensi, keberadaan. Yang kedua dari sisi fungsi, kegunaan. Ketika bapaknya, ibunya masih ada, maka anaknya tidak disebut yatim karena masih ada orang tuanya. Itu namanya eksis orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal, maka anaknya disebut yatim karena tidak ada orang tuanya. Itu yatim secara eksistensi. Yang kedua, fungsi. Kadang orang tuanya masih ada tapi tidak fungsional. Fungsi itu ada 2. Ada fungsi secara hewani, ada fungsi secara syar'i. Fungsi secara hewani misalnya kita lihat hewan ayam yang single parent karena suaminya tidak bertanggung jawab. Meskipun induk ayam yang tidak dibantu oleh suaminya, maka dia mengeram dengan penuh rasa tanggung jawab, menetaskan, lalu dia lindungi, dia carikan nafkah anak-anaknya sampai anak-anak itu mandiri. Ketika anak ayam sudah mandiri baru dilepas. Nah, ketika kita orang tua telah punya anak, lalu dilindungi, dikasih nafkah sampai anaknya mandiri baru dilepas, itu kita sudah menjalankan fungsi hewani. Artinya kita sama dengan hewan, belum ada nilai lebihnya dari sebagai manusia, karena hewan pun juga melakukan seperti itu. Nah, fungsi hewani ini berlaku umum, orang kafir, orang mukmin, munafik sama saja pasti akan ngurusin anaknya sampai mati.
Jadi belum ada nilai lebihnya sebagai umat Islam. Lalu bagaimana fungsi kita sebagai muslim? Nilai lebih dari yang lain. Fungsi kepada anak kita adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu agar terbebas dari neraka. Dengan cara apa? Dengan cara menuntun anak itu dengan Al-Quran sehingga mereka terbebas. Nah, ketika anak itu tidak ada yang ngurusi, tidak ada yang menuntun dengan ajaran Allah, meskipun masih ada orang tuanya tetapi tidak profesional, maka tugas kita adalah fa'amal yatima fala tahzan. Jangan sampai ada generasi anak-anak kecil yang terluntar-luntar, tidak ada yang memimpin. Itu tugas khilafah yang pertama. Atau dengan kata lain, tugas khilafah yang pertama adalah pembibitan kaderisasi. Jangan sampai perjuangan ini musnah karena kita telah meninggal dunia dan tidak siap dengan kader-kader. Memang banyak sekolahan banyak, tapi kadang-kadang juga tidak ada yang bisa ditugaskan untuk menjadi kader, dan kita perlu kaderisasi. Bagaimana gambaran almarhum Abdullah Said menggambarkan lembaga ini seperti sarang laba-laba. Apa yang dilakukan laba-laba di sana? Kaderisasi. Kalau dia sudah berkorok dan punya anak yang banyak dan hidupnya mati, maka anak ini nanti akan membuat sarang seperti yang dibikin oleh hidupnya. Seperti itu. Idealnya saat ini kita begitu semua. Dia akan membuat seperti apa dibuat oleh senior-seniornya. Bikin kaderisasi. Itu tugas pertama. Tugas kedua adalah wa amma-sa'ila fala tanhar. As-sa'il, sa'il orang yang meminta. Sa'il adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga dia perlu uluran tangan dari orang lain. Itu namanya sa'il. Seorang yang ingin belajar tapi tidak bisa, lalu kita harus fasilitasi agar bisa belajar, bikinkan lembaga pendidikan. Setelah selesai kuliah, tidak tahu di mana harus bekerja, fasilitasi, cari tempat untuk dia aktualisasi diri, mengajar dan sebagainya. Orang yang sudah usianya lanjut, belum punya pasangan hidup, bingung bagaimana dia mencari jodoh, difasilitasi. Itu juga sa'il. Sehingga sa'il itu adalah semua manusia yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehingga perlu uluran tangan. Tugas kita sebagai lembaga kepemimpinan khilafah adalah memfasilitasi agar mereka terpenuhi semua kebutuhannya. Seperti itu. Luar biasa, ini tugas yang sangat mulia. Di wa amma sa'ila fala tanhar bisa diartikan dengan kita harus mengakomodasikan seluruh potensi. Ya, karena sa'il itu potensi semua sebenarnya. Yang terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dengan nikmat Allah cerita. Nikmat yang paling besar adalah Al-Quran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sirat pedoman hidup jalan hidup Al-Quran. Inilah yang ditapaki oleh orang-orang yang kau telah beri nikmat. Jadi tugas khilafah yang merupakan pijakan program dasar Hidayatullah itu ada 3. Yang pertama, siapkan kader generasi pelanjut. Yang kedua, akomodasikan seluruh potensi yang ada, hantar mereka semua dengan kitab suci. Insya Allah kalau ini kita lakukan dengan mujahadah serius, maka Allah menjamin. Apa jaminannya? Yang pertama, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan membiarkan kau, Allah tidak akan benci padamu. Artinya Allah akan tetap mengayomi kita, membimbing kita, menuntun kita setiap saat. Itulah bentuk hidayah. Apalagi mawaddah kalau bukan mawalah wal akhiratu khairul laka minal ula. Perjalanan ke depan nanti jauh lebih baik daripada yang sudah lewat. Jalan terus, ritme ini laksanakan terus, pasti ke depan kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Pasti Allah akan memberikan kepadamu satu jenis pemberian yang pasti kamu puas. Tidak perlu Allah sebutkan apa bentuk pemberiannya, laksanakan saja ini, pasti ke depan kau akan merasa puas dari dunia sampai akhir. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ghafurur rahim.